Salah Al-Qawaid Al-Arba'. Risalah Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang kita sudah sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kita mulai. Berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau memulai kitabnya atau risalah ini, tulisan ini, dengan bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Dengan apa? Basmalah. Memulai tulisan dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu adalah perkara yang dianjurkan. Perkara yang dianjurkan. Karena kenapa? Karena ini sebagai bentuk mengikuti Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah itu dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Al-Qur'an dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surat-surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas kecuali surat At-Taubah semuanya dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, memulai bismillahirrahmanirrahim pada tulisan-tulisan itu juga sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu memulai surat-surat beliau, ketika beliau menulis surat mengajak para pembesar suatu kaum atau raja-raja bahkan, itu beliau apa? Memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya ketika beliau menulis surat kepada raja Romawi ketika itu Heraklius, sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma itu dijelaskan, itu disebutkan, itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di awal suratnya itu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga ini merupakan amalan para ulama dari dahulu. Khususnya para ulama salaf terdahulu. Mereka banyak memulai kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Memulai kitabnya Sahih Al-Bukhari dengan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menetapkan bahwa ini merupakan ketetapan dan amalan para ulama yang selalu memulai tulisan-tulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun tidak disertai dengan tamhid atau hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga salawat. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah cukup. Dan bahkan juga sebagian ulama menyebutkan bahwasanya penggunaan bismillahirrahmanirrahim itu sudah dikenal sejak nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang suratnya Nabi Sulaiman.
Nabi siapa? Sulaiman. Ketika menulis surat kepada Ratu Saba ketika itu. Ratu Saba ketika itu di Al-Yaman itu disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan isinya bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika memulai surat-surat, begitu juga tulisan-tulisan yang bermanfaat, itu adalah perkara yang dianjurkan. Perkara yang yang dianjurkan. Begitu juga di zaman sekarang misalnya. Di zaman sekarang tulisan-tulisan yang bermanfaat di media sosial bisa juga ditulis bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Namun jangan juga kalau hanya sekedar bercakap, chatting langsung pakai bismillah. Ini keliru ya. Dia chat sama temannya untuk maksudnya ngobrol tapi bismillah, apa kabar? Ini keliru ya. Dia bismillah apa kabar? Nah, assalamualaikum. Ya, orang kalau dia ketemu dengan temannya, apa dia ucapkan? Assalamualaikum, memberikan salam. Kata Nabi SAW, "Idza laqita akhak fasallim alaihi." Jika engkau bertemu dengan saudaramu, maka berikan salam kepadanya. Jadi hukumnya orang yang chat langsung, chatting, itu hukumnya sama dengan orang bertemu langsung. Dia ucapkan apa? Salam. Jadi bukan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau bentuknya pengkabaran. Misalnya dia mau mengabarkan sesuatu sama temannya. Dia mau ketahui bahwasanya pada hari ini dan seterusnya ada ini di rumah saya begini. Dia tulis bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya seperti itu dia demikian. Namun kalau sekedar ngobrol, lagi di mana? Jangan bismillah lagi di mana? Assalamualaikum lagi di mana saudara? Begitu. Ini keliru ya, bismillah lagi di mana? Ya. Bismillah apa kabar? Karena ini memulai sesuatu bukan pada tempatnya. Apa arti bismillah? Bismillah itu sesuatu yang agung. Ya, ayat Allah Subhanahu wa taala dan maknanya sangat mulia. Jadi bukan dimulai sesuatu yang sepele seperti ini. Bukan untuk memulai sesuatu yang apa? Yang sepele seperti ini, hal-hal yang bahkan kadang tertawa, bismillah hahaha. Apalagi kalau di Facebook dia komentar temannya bismillah, baru dia situ tulisan hahaha. Ini tidak layak ya. Tidak layak. Jadi mengucapkan bismillah itu pada tempatnya. Kalau ngobrol, ucapkan apa? Assalamualaikum. Sebagaimana kita ngobrol seperti ini. Tapi kalau bentuknya pengkabaran atau berita atau sesuatu yang kita mau kabarkan, maka itu boleh kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya saya kabarkan dan seterusnya telah terjadi ini dan ini. Nah, itu pengkabaran. Ya. Tapi kalau tiba-tiba terjadi ngobrol, kita mau ngobrol, apalagi kalau dia sementara aktif, bagusnya dia apa? Berikan salam. Berikan salam, setelah itu baru isi tulisan tadi. Jadi dipahami ya? Itu masalah apa? Media sosial. Jadi penulis rahimahullah taala itu memulai tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau di sini, As'alullah al-Karim Rabbal 'arsyil 'azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa ay yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna haula'i thalath 'unwanus sa'adah. Kata beliau, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha pemurah, Rabbnya Al-Arsh, pengatur Arsh, pemilik Arsh yang sangat agung, Al-Arsh Al-Azim, yang merupakan makhluk terbesar yang kita ketahui, yang kita apa? Ketahui. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi wali bagimu, menjadi wali bagimu, yaitu penolong bagimu di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat, dan menjadikanmu seorang yang berberkah dimanapun engkau berada, menjadikanmu orang yang berberkah dimanapun engkau berada, dan menjadikanmu
di antara menjadikanmu orang yang ketika diberi nikmat oleh Allah dia bersyukur, dan ditimpa musibah, diberikan bala ujian, dia bersabar. Dia bersabar. Dan ketika dia berdosa, dia beristighfar, bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya tiga perkara yaitu apa? Bersyukur ketika diberikan nikmat, bersabar ketika ditimpa musibah, dan bertaubat, beristighfar ketika seorang terjatuh ke dalam dosa. Itu adalah tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan seorang hamba. Di sini penulis rahimahullah taala, beliau setelah membuka tulisan beliau dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, beliau sebutkan doa. Sebutkan apa? Doa. Mendoakan kita yang membacanya dan yang mendengarkannya, yang membaca tulisannya dan yang mendengarkan tulisannya, yang mana isi doa ini adalah doa yang sangat bermanfaat bagi kita, ya. Dan beliau rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, di antara kebiasaan beliau itu beliau suka mendoakan orang. Ini kelihatan dan terlihat di dalam tulisan-tulisan beliau. Dalam tulisan-tulisan beliau, beliau sering menyebutkan doa. Rahimakallah, hafizakallah, arsyadakallah. Dalam banyak tulisan-tulisan beliau bagi orang yang membacanya. Dan di sini beliau mendoakan dengan doa seperti ini yang menunjukkan kalau beliau adalah orang yang sangat sayang kepada kaum muslimin, agar supaya mereka mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan doa beliau di sini itu terkandung tiga perkara pokok. Terkandung tiga perkara pokok. Doa beliau di sini terkandung tiga perkara apa? Tiga perkara pokok. Yang pertama yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menjadi penolong kita di dunia dan di akhirat. Karena kata beliau apa? Di sini kata beliau, as'alallahu al-karim rabbal 'arsyil 'azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Mulia, Rabb arsy yang agung, agar supaya dia menjadi wali. Wali itu maksudnya penolong. Menjadi apa? Penolong. Menjadi penolong bagimu di dunia dan di akhirat. Ini doa yang pertama, isi doa yang pertama, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadi penolong kita di dunia dan di akhirat. Seorang mukmin dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan penolong Allah, penolong seorang muslim, seorang mukmin adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam masalah perkara keimanan, Allah yang memberikan hidayah kepada kita sehingga kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu wali alladzina amanu. Allah itu wali, artinya penolong. Penolong bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang apa? Bagi orang-orang yang beriman, yang mana Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya. Menolong hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, isi doa yang kedua itu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kepada diri kita, kepada orang yang didoakan itu menjadi orang yang berberkah, memiliki berkah. Ini apa kata beliau? Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Dan agar supaya Allah menjadikanmu orang yang berberkah dimanapun engkau berada. Ini isi yang kedua. Jadi doa agar supaya kita mendapatkan keberkahan dimanapun kita berada. Jadi doa yang apa? Doa yang luar biasa. Kita didoakan oleh beliau agar kita menjadi orang yang berberkah. Orang yang apa?
berberkah di mana saja kita berada. Di mana kita berada. Dan mendoakan keberkahan kepada seseorang ini perkara yang dianjurkan. Orang dia mendoakan orang lain dengan keberkahan. Karena berkah, hakikat dari berkah itu banyaknya kebaikan dan apa? Selalu tumbuh dan berkembang. Itu berkah. Ya, apa itu berkah? Berkah itu kathratul khair wa dawamuh. Kathratul khair wa dawamuh, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi banyaknya kebaikan, kemudian dia berkembang secara terus-menerus, tetap ada kebaikan tersebut, itu namanya apa? Berkah. Jadi ketika seseorang mendapatkan kebaikan tersebut bertambah banyak, kemudian dia selalu ada, terus-menerus, continue, maka itu namanya apa? Berberkah. Namanya berberkah. Sehingga berberkah itu bukan berarti harus harta yang berberkah, tapi dia umum. Bagi seorang saja, seorang manusia, dirinya bisa berberkah. Misalnya dia ketika dirinya itu bermanfaat untuk orang lain dan selalu bermanfaat dan seterusnya, bahkan semakin bertambah manfaatnya untuk orang lain. Maka di sini apa? Kita katakan orang ini orang yang ada berkah di dalamnya. Allah memberikan keberkahan pada dirinya. Allah memberikan apa? Keberkahan pada dirinya. Sebagaimana ucapan Nabi Isa alaihissalam apa? Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan saya itu berberkah dimanapun saya berada. Artinya Nabi Isa ketika itu dimanapun beliau berada selalu memberikan manfaat untuk orang lain, memberikan kebaikan untuk orang lain. Jadi lihat, oleh seorang ketika dia selalu di dalam kebaikan dan bahkan selalu banyak dan terus menerus, itu tanda Allah berikan keberkahan pada dirinya. Sama juga seperti harta. Hartanya ketika misalnya dia banyak, ada kebaikan, bermanfaat hartanya. Misalnya dia mendapatkan harta dan hartanya itu selalu diberikan, selalu dimanfaatkan pada perkara kebaikan. Secara terus menerus, tidak pernah terputus, bertambah terus. Dia selalu berikan. Itu namanya berberkah. Namun kalau hanya sekedar bertambah harta, namun tidak bermanfaat, itu tidak berberkah. Jadi jangan salah paham. Sebenarnya orang yang katakan, Masya Allah, keuntungan saya bertambah terus, yang artinya berberkah. Enggak, dia berberkah ketika dia apa? Bermanfaat. Ada nampak kebaikan dari hartanya. Kemudian terjadi secara terus menerus, selalu berkembang demikian, maka itu namanya berberkah. Sekalipun sedikit, sekalipun hartanya sedikit, misalnya dia hartanya sedikit, mendapatkan harta sedikit, namun selalu dalam kebaikan. Harta tersebut selalu dia belanjakan dalam kebaikan dan seterusnya demikian, selalu continue demikian. Itu namanya apa? Kalau hartanya berberkah, sekalipun sedikit. Apalagi kalau banyak. Tapi kalau sekedar hanya banyak saja, namun tidak atau bukan pada kebaikan, tidak dibelanjakan pada sesuatu yang baik, pada kebaikan, diinfakkan pada perkara-perkara yang baik, maka di sini sekedar banyak itu tidak menunjukkan keberkahan di dalam harta. Dan itu yang dimaksud apa? Keberkahan. Begitu juga ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, kita selalu memberikan manfaat kepada orang lain, itu namanya kita berberkah namanya. Kita apa? Berberkah. Jadi Syekh di sini rahimahullah taala mendoakan agar supaya kita menjadi orang yang berberkah dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga, permintaan yang ketiga yaitu doa, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberikan 3 sifat. Agar supaya kita dianugerahkan 3 sifat. 3 apa? 3 sifat. Yang pertama yaitu agar supaya kita menjadi orang yang memiliki sifat selalu bersyukur ketika diberikan nikmat. Yang kedua yaitu dia selalu apa? Bersabar ketika ditimpa musibah. Kemudian yang ketiga yaitu dia bertaubat, beristighfar ketika dia terjatuh ke dalam dosa. Ini 3 sifat yang mulia
tiga sifat yang mulia bagi seorang hamba. Sehingga beliau rahimahullah ta'ala mendoakan kita agar supaya kita memiliki sifat tersebut. Selalu bersyukur, selalu bersabar, dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seorang hamba di kehidupan dunia ini itu tidak mungkin terlepas dari tiga perkara itu. Seorang hamba di muka bumi ini tidak mungkin dia terlepas dari apa? Tiga perkara tadi. Tidak mungkin dia terlepas dari namanya nikmat. Siapapun dia pasti pernah mendapatkan apa? Nikmat. Tidak mungkin tidak. Nikmat apa saja? Dia nikmat hidup di dunia ini, nikmat. Jadi tidak mungkin kita terlepas dari namanya apa? Nikmat. Diberikan anak, nikmat. Diberikan istri, nikmat. Diberikan hujan, nikmat. Nikmat. Sangat banyak nikmat. Jadi tidak mungkin kita terpisahkan dari namanya nikmat. Kemudian kedua apa? Tidak mungkin seorang dia terpisahkan dari namanya ujian, dari cobaan-cobaan dunia ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada satu orang yang dia terbebas dari namanya apa? Ujian dunia. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin ada satu orang yang dia terbebas dari namanya apa? Dari namanya ujian dunia. Pasti dia dapatkan ujian dunia. Apapun bentuknya. Karena ujian dunia itu berbeda-beda ya. Ada yang ditimpa dengan harta. Ujian karena harta. Kekurangan harta, ujian. Kelebihan harta, ujian juga. Sebagian orang dia katakan ujian kalau kekurangan harta. Padahal kelebihan harta ujian juga. Ujian justru lebih besar ujian harta kalau banyak. Dia kemanakan harta tersebut? Dia belanjakan untuk apa harta tersebut? Dia manfaatkan untuk apa harta tersebut? Ujian. Kalau dia salah gunakan, maka dia hisabnya lebih besar daripada orang yang sedikit apa? Sedikit hartanya. Jadi ujian. Ujian. Jadi jangan keliru memahami ujian itu. Ujian orang hanya dia diberi kemiskinan misalnya. Kekayaan pun ujian. Kemiskinan ujian. Diberikan istri cantik ujian. Jelek pun ujian. Sedang-sedang pun ujian. Semuanya ujian. Kalau dia cantik, diuji dia dengan kecantikannya. Apakah kecantikannya itu justru membuat dia taat kepada Allah atau justru dia malah jauh? Begitu juga kejelekannya. Apakah dia menjadi orang yang bersabar dan seterusnya? Banyak ujian. Ya, ujian semuanya. Jadi tidak terlepas dari namanya apa? Ujian dan musibah. Ujian dan musibah. Jadi jangan melihat ujian dan musibah itu dari satu sisi saja. Kebanyakan kita itu hanya melihat satu sisi. Datang gempa bumi itu baru musibah. Kalau datang panen padi sangat berkarung-karung, ton-ton, itu bukan musibah. Padahal itu juga bisa menjadi musibah. Bisa nikmat, bisa apa? Bisa musibah. Bisa nikmat, bisa musibah. Jadi jangan melihat hanya satu sisi, tapi melihat dari sisi yang lain. Sisi yang lain itu bisa nikmat kalau kita syukuri, dan bisa musibah juga kalau kita belanjakan, kita manfaatkan kepada tempat yang bukan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Terjatuh ke dalam dosa. Siapa saja terjatuh ke dalam dosa kecuali para nabi dan rasul. Dan telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti pernah terjatuh ke dalam dosa, tidak bisa tidak. Siapapun dia, ulama, ustaz dan seterusnya, terjatuh ke dalam dosa. Namun yang dituntut apa? Dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga perkara ini tidak mungkin kita terlepas darinya. Dan kita pun dituntut tiga perkara, yaitu apa? Bersyukur ketika apa? Diberikan nikmat. Itu yang pertama. Kesyukuran. Kesyukuran ketika diberikan nikmat. Bersyukur itu dengan kita mengakui bahwasanya Allah lah pemberi nikmat. Kita yakini Allah yang memberikan nikmat. Kemudian kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian-pujian. Alhamdulillah. Dan yang semisalnya. Karena Allah telah memberikan kita nikmat. Kemudian yang ketiga, kita apa? Kita manfaatkan nikmat tersebut di jalan kebaikan, di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita apa?
kita jaga nikmat tersebut dengan amalan saleh. Dengan amalan saleh, itu cara menjaga nikmat. Kita jaga dengan amalan saleh. Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika beliau telah dianugerahkan nikmat yang besar, diutus menjadi seorang rasul. Bukan beliau santai-santai, tidak. Tapi beliau justru tambah semangat untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Beliau menambah salatnya, menambah puasanya dan seterusnya. Artinya Beliau jaga nikmat tersebut dengan amalan saleh. Begitu juga seseorang muslim, dia jaga nikmat tersebut agar supaya nikmat tersebut tetap berada pada dirinya. Dengan Dengan amalan saleh. Bukan justru dia tinggalkan. Bukan justru dia bermudah-mudahan dan jauh dari agama. Kemudian yang kedua, yang dituntut Dia bersabar. Dia bersabar. Dia bersabar atas musibah-musibah yang menimpanya. Ujian-ujian yang menimpanya. Karena ketika dia ditimpa musibah tersebut butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, ketika seorang terjatuh ke dalam dosa, jangan jadikan dosa tersebut itu untuk selalu jauh dari Allah. Tidak. Justru kita jadikan dosa tersebut sebagai motivasi bagi kita. Motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita bertaubat, kita sesali dosa tersebut, sehingga kita Kita termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik, memperbaiki diri kita. Bukan kita jadikan dosa tersebut untuk memperlemah diri kita. Saya ini sudah begini, saya ini sudah banyak dosa, tidak mungkin saya diampuni dan seterusnya. Bukan. Tapi kita jadikan Kita jadikan dosa tersebut sebagai motivasi bagi kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat, beristighfar, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tanda kebahagiaan seorang hamba. Tanda kebahagiaan seorang hamba ketika dia memiliki sifat bersyukur ketika diberikan nikmat, bersabar ketika ditimpa musibah, dan bertaubat lagi beristighfar ketika Ketika dia terjatuh ke dalam dosa. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkaranya seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusannya itu, perkaranya itu selalu baik baginya. Selalu baik baginya. Selalu baik baginya. Walaysa lidzalik illa lil mu'min. Dan hal itu tidak mungkin dimiliki kecuali seorang mukmin. Apa itu? Fa in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Ketika dia diberikan nikmat, hal-hal yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Sesungguhnya itu hal yang baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lahu. Dan ketika dia mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, maka itu baik baginya. Jadi kata Nabi sangat mengagumkan. Karena ketika dia mendapatkan nikmat tersebut, dia bersyukur dan dia bersabar atas musibah yang menimpanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, sifat orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang ketika mereka itu melakukan fahisyah, perbuatan dosa, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, maka mereka tiba-tiba ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Ini Allah sebutkan orang yang seperti ini itu orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Artinya apa? Orang yang mendapatkan keberuntungan ketika dia memiliki 3 sifat sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita baru pembukaan. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini karena tadi tidak ada tanya jawab, banyak yang Jadi kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.
tambah anak. Ada pertanyaan di sini. Apa hukumnya seorang istri yang belum punya niat ingin punya anak lagi, sedangkan suami ingin tambah anak lagi? Tambah saja. Siapa yang larang? Hah? Tambah saja, tiada yang larang. Ada apa masalah hukumnya? Masalah apa namanya, menunda atau membatasi anak. Itu ada dua. Kalau dia membatasi anak secara terus menerus, ini haram hukumnya. Tapi kalau hanya menjaga jarak, misalnya untuk setiap 1 tahun atau 2 tahun misalnya, maka seperti ini dibolehkan para ulama. Dan juga terlalu lama-lama. Rasulullah SAW senang dengan umatnya yang banyak anaknya. Tidak apa-apa, 3 bulan, 6 bulan, kalau memang hamil. Ya? Boleh. Allah yang berikan rezeki. Tidak perlu takut. Anak juga kalau Allah berikan rezeki, ya kalau hamil lagi, alhamdulillah. Ya? Kalau tidak tambah anak, tambah istri ya. Di sini apa? Ya kalau istrinya tidak mau ditambah anak, ya tambah istri saja ya, supaya bisa tambah anak. Jadi katakan sama istrinya, kalau tidak mau ditambah anak, ya tambah istri saja. Jadi sang istri tadi hendaklah dia lihat keadaannya. Kalau memang keadaannya tidak mampu, misalnya wanita yang lemah, misalnya, hendaklah sang suami lihat keadaan istrinya. Tapi kalau misalnya istrinya sehat dan seterusnya, ya, apa menghalangi? Anak saja. Kalau sudah waktunya, tidak perlu takut-takut. Tidak perlu takut-takut. Apalagi kalau misalnya istrinya bagus, subur. Tapi kalau macam ditakutkan justru membahayakan, kasih jarak-jarak. Jadi apa namanya, komunikasi antara suami istri itu hal yang dituntut ya. Jadi musyawarah, apa yang terjadi, musyawarah berdua ya, dilihat, tahu kondisi keadaan keluarga. Di sini apa? Menjelang darah haid belum keluar, apakah kita boleh jima? Terus beberapa jam kemudian haid keluar, apakah kita tetap mandi janabah? Nah, yang seperti ini. Jadi selama darah haid belum keluar, itu berarti dia masih apa? Masih suci, masih boleh berjima. Masih boleh berjima. Namun kalau ternyata beberapa jam kemudian, sedangkan dia belum mandi, sudah masuk apa? Dia sudah haid, maka nanti dia apa? Boleh dia nanti mandi sekaligus nanti. Dia mandi boleh dia niatkan 1 kali 2. Mandi untuk mandi apa? Mandi haid dan mandi janabah sekaligus. Dia boleh niatkan untuk mandi janabah dan mandi haid sekaligus. Jadi boleh. Karena hukumnya sama-sama hukum wajib. Dan sama-sama untuk hadas besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang wanita meminum obat medis untuk menghentikan darah istihadah yang dialaminya sampai lebih dari 1 bulan? Nah, boleh. Karena darah istihadah itu darah penyakit. Darah istihadah bukan darah haid ya. Darah istihadah itu asalnya darah penyakit karena putus urat atau yang semisalnya, kata para ulama. Jadi tidak mengapa dia datang ke dokter atau melakukan pengobatan, karena memang itu asalnya adalah darah penyakit, darah yang keluar bukan karena kebiasaan. Nah, ini bagaimana hukumnya jika darah istihadah tembus ke mukena? Apakah kita harus menggantinya atau tidak? Sedangkan tadi dikatakan bahwa darah istihadah itu suci. Nah, tidak ada yang katakan darah istihadah itu suci. Bukan maksudnya. Kalau darah yang sudah keluar terus menerus dan dia sudah keluar, itu tidak suci lagi. Maksudnya keadaan sang wanita itu yang suci ya. Keadaan sang wanita yang sedang istihadah, dia yang suci, bukan darahnya yang dimaksud ya.
Adapun darahnya karena keluar terus menerus, maka dia apa? Dimaafkan. Tapi yang sudah menetes sudah jadi itu dia najis. Hukumnya yang sudah menetes. Adapun dia keluarnya darah tersebut itu tidak membuat dia apa namanya seperti wanita haid, tidak. Hukumnya seperti wanita yang suci. Jadi bukan darahnya yang dimaksud, tapi orangnya ya, orangnya. Maka seperti ini kalau mukenanya terkena darah istihadah, ya seperti ini tidak mengapa kalau dia sholat dengan darah istihadah tersebut, itu tidak mengapa. Karena darah istihadah itu dimaafkan. Kenapa? Karena sesusah kita apa? Susah kita berlepas diri darinya. Kecuali kalau di zaman sekarang sudah banyak apa namanya yang dipakai para wanita untuk apa? Untuk menahan darahnya, maka dia pakai hal tersebut. Namun jika ternyata mengalir tidak mengapa. Seperti zaman dahulu orang-orang tidak pakai demikian sehingga menetes terus. Sebagaimana dalam, saya lupa nama sahabatnya, itu pernah dia ditimpa istihadah sehingga dia sholat di bawahnya itu ditaruh diletakkan bejana tempat menetes darah tersebut karena banyaknya darah yang keluar. Jadi apa? Tidak membuat dia tetap dihukumi suci. Cuma darah yang sudah tertampung tadi itu tetap dihukumi apa? Najis. Tapi kalau darah sedikit yang terkena itu apa? Tidaklah dihukumi najis. Oleh karena itu para sahabat yang terkena apa namanya sabetan pedang, tombak, panah dan seterusnya, mereka sholat dalam keadaan darah-darah ada di tubuh mereka. Darah istihadah sama hukumnya dengan darah biasa. Darah istihadah hukumnya sama dengan darah biasa. Kalau yang menempel kepada kita itu tidak apa? Tidak najis. Yang najis itu ketika dia sudah keluar dari kita dan tertampung atau yang semisalnya. Itu yang najis. Adapun yang masih pada tubuh kita itu tidak dihukumi najis, diampuni, dimaafkan. Kalau kita menukar cincin lama baru tambah uang, maksudnya tukar tambah, begitu dengan baru, apakah itu termasuk riba? Kalau kita menukar cincin lama, cincin apa? Cincin lama. Cincin lama baru. Maksudnya cincin lama baru. Oh, maksudnya menukar cincin lama baru, maksudnya kemudian ya. Kemudian tambah uang. Kemudian tambah uang. Maksudnya tukar tambah. Dengan baru. Apakah itu termasuk riba? Maksudnya bagaimana ini? Hah? Tukar tambah bagaimana? Cincin yang lama ditukar dengan baru, terus uang nominalnya lebih mahal yang baru. Dia menambah uang apakah cincinnya? Nah, cincinnya sama gramnya. Yang baru. Nah, sama gramnya. Nah, mesti perhati kalau dia sama gramnya dan sama ininya. Masalah baru dan lama tidak boleh ditambah. Tidak boleh tukar tambah uang. Tidak boleh. 2 gram tetap ditukar 2 gram. 2 gram sekalipun lama ya, tidak boleh ditambah apa? Ditambah. Apa itu? Mungkin ongkos biaya tidak dilalui ya. Ongkos apa? Tidak, tetap tidak boleh. Emas itu termasuk barang ribawi. Dia barang ribawi. Disyaratkan ketika menukar emas itu sama ukurannya, sama timbangannya. Sama apa? Timbangannya dan kontan. Itu 2 syarat. 2 syarat. Harus kontan. Tidak boleh sebentar saya kasihkan ya. Tidak boleh riba. Harus kontan. Bayar kontan. Jadi apa? Harus kontan. Kemudian syarat yang kedua, dia tidak boleh apa? Ada kelebihan. Misalnya ditukar tadi 2 gram ditukar dengan 3 gram karena yang 3 gram lama, 2 gramnya baru. 2 gram apa? Baru. 3 gram sudah lama, dia tukar. Tidak boleh. Harus sama.
Harus apa? Harus sama. Tidak boleh dalam masalah emas tidak ada namanya apa? Namanya yang lama dan yang baru. Sama juga seperti uang. Uang lama dan uang baru, nah boleh. Kecuali kalau uang baru, uang lama tersebut sudah tidak berlaku. Sudah tidak berlaku. Selama uang tersebut masih berlaku, misalnya uang 100.000, ada uang 100.000 baru. Kita punya uang 50.000. Karena kita mau uang 100.000 baru, kita bilang, mari saya tukar 110.000. Kita ambil uang ini. Tidak boleh. Ini riba. Ya. Ini riba. Tapi kalau uangnya uang lama dan tidak berlaku lagi di pasaran, misalnya ada kadang-kadang biasa apa? Uang apa? Uang antik. Ada uang 50, uang logam itu. Mereka bilang katanya ada emasnya atau dan seterusnya. Dan tidak berlaku di pasaran lagi. Seperti itu boleh. Karena itu sama saja dengan jual beli. Kita jual, engkau beli. Boleh. Yang seperti itu. Jadi yang tadi tidak boleh ya. Sini, bagaimana hukumnya? Bapak saya ini, bahaya ini. Bapak saya ikut dalam berpolitik dan berkampanye. Dan dia diberi uang. Apakah halal uang tersebut? Tidak halal. Haram hukumnya. Haram hukumnya mengambilnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu uang yang dipakai, uang yang tidak jelas. Uang membeli suara. Uang untuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Apa gunanya uang tersebut? Untuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kalian ridho dengan itu? Ya. Ikut dalam pemilihan seperti itu, dengan seperti itu kita otomatis menjatuhkan kita, karena kita ikut kampanye. Orang yang ikut kampanye pasti dia jatuhkan orang muslim yang lain, calon yang lain. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Jadi dia dikasih uang itu agar supaya dia cari orang lain. Mari kau sini. Si fulan itu yang dia itu tidak terlalu. Ya, kalau kita punya ini, masya Allah dia ini suka agama, dia ini begini. Otomatis dia jatuhkan kehormatan orang lain. Dan seterusnya banyak kebohongan-kebohongan di dalam. Banyak kebohongan-kebohongan di dalam. Jadi dia mengambil, dia ridho dengan menjatuhkan orang lain dengan uang-uang seperti itu. Ini tidak boleh bagi seorang muslim ya. Bagi seorang muslim tidak boleh. Jadi hendaklah dia jauhi. Hukumnya apa? Istri kalau di luar rumah ramah kepada orang lain, tapi kalau di rumah kebalikannya. Ini bagaimana istri seperti ini? Ambil anu itu. Ada kue di anu. Ini istri kalau di luar rumah dia ramah kepada orang lain. Ini bahaya. Ya. Suami itu lebih berhak untuk dibuat ramah. Dia yang lebih berhak daripada orang lain. Bahkan lebih berhak daripada orang tua kita. Ya. Suami kita lebih berhak daripada orang tua kita. Jadi jangan seperti ini seorang istri ya. Dia sama orang lain dia bermuka manis misalnya. Dia baik-baik, ramah, tamah. Tapi giliran sama suami baru diminta buat kopi sudah tunggu dulu semua segala macam. Tidak boleh seperti itu. Ya, banyak istri seperti ini. Giliran suaminya suruh pijat-pijat sedikit saya ini capek, saya ini begini. Tapi kalau di hadapan orang, masya Allah biar cerita lama-lama, dia hadapkan kalau dia ini seorang yang ini tidak boleh ya. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Karena apa? Ini ditakutkan bentuk durhaka kepada suami. Ditakutkan ini bentuk durhaka kepada suami. Karena seharusnya itu hak suaminya itu lebih apa? Lebih dia utamakan, berbuat baik kepada suami. Dia tampil dengan wajah yang bagus di hadapan suami. Bukan jangan di hadapan orang dia baik, di hadapan suami dia seperti apa namanya? Yang membuat seperti suami-suami takut istri. Nah. Bagaimana hukum zikir pagi dan petang dalam keadaan kita sedang mengikuti kajian seperti ini. Nah, zikir pagi dan petang itu disunahkan. Adapun kalau misalnya petang seperti ini, itu waktunya luas. Kalau kita sementara kajian, jangan dulu zikir. Nah, nanti tidak masuk apa? Tidak masuk kajiannya. Nanti pulang lain yang dibilang. Masih luas sebentar, 4:30 sampai jam 5 sampai menjelang maghrib masih boleh apa? Masih boleh berzikir. Bahkan sebagian ulama berpendapat
Waktu zikir petang itu antara maghrib dan isya. Antara maghrib apa? Dan isya yang dikatakan al-masa, zikir sore. Masa itu kalau kita dalam bahasa Arab kita terjemahkan sore atau petang. Tapi masa dalam bahasa Arab enggak harus sore. Bisa bermakna malam. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan apa? Antara maghrib dan isya itu waktu juga boleh digunakan untuk berzikir petang. Jadi masih panjang waktu. Boleh sebentar habis kajian, boleh sebelum maghrib atau bahkan sesudah maghrib, boleh kita bila kita berzikir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sudah habis pertanyaan? Nah. Assalamualaikum. Mereka menjual barang yang belum resmi kepada kita. Contoh begini, saya selalu nyetop dari pelatihan Menteri Rosokan itu kadang sudah terjadi kesepakatan harga dari awal, misalnya bisnis sekian harganya. Cuman kadang pas saya turun itu teman-teman juga menaruh di situ, belum terjadi transaksi. Kadang sudah ada orang yang mencari, itu apakah boleh saya jual sebelum saya bayar itu ke Rosokan? Maksudnya gimana? Diulang. Mereka menjual barang yang belum resmi ditangani, yang belum sepakatan. Ya, barang itu belum saya beli, tapi dengan Tapi mereka sudah bawa barang ke rumah saya. rumah. Nah, Belum bisa diangkat. Dari kisah pengalaman yang lalu kita sudah tahu harganya itu pasti sekian. Tapi karena belum ketemu sama penjualnya tadi, kebetulan saya sudah dapat konsumen yang membeli, bolehkah saya menjual ulang? Nanti saya transaksi yang sudah barang ini belakangan. Di sini harus dijelaskan dulu, harus jelas antara orang-orang itu dengan antum, itu harus jelas akadnya dulu. Sudah jelas, maksudnya dia jual barang tersebut kepada kita. Dia sekalipun hutang, sekalipun kita dan mereka masih hutang, yang penting jelas mereka sudah berikan itu sebagai bentuk kita jual beli dengan dia. Kalau sudah seperti itu sudah jelas. Sekalipun kita baru nanti kita jual lagi, cari pembeli, itu kita urusan lagi dengan mereka. Ya. Walaupun belum kita bayar. Karena akad kita ketika kita sudah anggap itu jual beli, sudah teranggap jual beli. Cuma kita masih hutang sama mereka. Mereka sudah cash sama kita. Memberikan barang tersebut, besi-besi tersebut, itu artinya kita sudah jual beli dengan dia. Cuma kita yang masih hutang sama mereka. Kita masih hutang, mereka sudah cash. Mereka sudah cash dengan memberikan apa? Barang tersebut. Jadi kalau sudah dianggap itu jual beli, maka seperti itu boleh. Kita setelah itu mencari apa? Pembeli lagi dengan kita. Sekarang urusan kita dengan pembeli lain. Kita cari. Yang penting kita dengan para pemilik besi-besi tersebut sudah selesai urusan. Mereka sudah saling kasih. Ini saya besi saya. Seperti itu. Seperti ini boleh. Mungkin agak keluar dari tema mengenai sahnya pernikahan. Apakah seorang muslim itu muslim ada jika itu sampai 20 kali Maksudnya dia disuruh bersyahadat kenapa? Dia itu kan ya mohon maaf jarang sholat, mungkin keislamannya dilakukan oleh orang yang menikahkan kan biasanya kalau mau sholat mau nikah itu tidak syahadat. Apakah tidak misalnya syahadat itu mempengaruhi sahnya? Pertama masalah kalau pernikahan itu sendiri itu tidak disyaratkan harus ketika akad nikah ucapkan syahadat. Ini bukan syarat. Bukan apa? Syarat. Bukan apa? Syarat. Jadi macam ketika akad nikah mempelai laki-laki bersyahadat 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu baru saya terima nikahnya dan seterusnya. Tidak ada syarat seperti ini. Cuman di sini masalah keislamannya. Kalau dia tidak tahu bersyahadat dari dahulu, terus dia apa? Maka ini harus dipastikan dahulu apakah dia sudah masuk Islam atau belum. Dari lahir Islam. Ada situasi. Saya baru ingat ini, makanya saya coba tanyakan. Jadi waktu diajarin pun
bisa. Dia dituntun saja tidak bisa. Makanya saya tanyakan apa ya, kalau Islam itu jelas Terus setelah itu sudah bisa. Sampai nikah bisa. Dia sampai satu kata itu dipaksakan sah gitu aja. Walaupun menurut saya dengar itu bisa. Itu yang saya tanyakan. Tapi setelah itu dia bahasa Indonesia juga. Ya. Dia ucapkan secara bahasa Indonesia juga ada. Ya. Susah. Seperti itu. Nah. Namun yang seperti itu harus diperbaiki orang yang seperti itu. Itu menunjukkan kalau dia tidak benar keislamannya dari awal. Cuma seperti itu diberikan uzur karena kebodohan yang jauh dari agama. Pertanyaannya di luar untuk sekarang kita berdagang, ada orang mau beli barang kita secara fisik. Nah, kita lewat pihak ketiga, yang namanya leasing atau pembiayaan. Nah, jadi leasing membayar kita kontan, tapi yang membeli barang kita itu berhubungan dengan leasing. Nah, itu yang saya tanyakan, kita apakah termasuk melakukan riba karena kita menunjukkan jalan mereka kalau mau nyicil lewat leasing ini. Apakah kita termasuk riba sedangkan yang sebenarnya pencicil yang membeli itu? Nah, jadi pihak kita yang menjual tersebut, kita tidak masuk dalam kategori riba, menjual secara riba. Cuma kita tolong-menolong dalam perbuatan tersebut, perbuatan dosa. Cuman yang terjadi akad riba itu yang si fulan leasingnya dengan orang pertama tadi. Adapun kita telah tolong-menolong di dalam perbuatan dosa. Karena kita yang membuat seperti itu. Seharusnya langsung saja kepada kita atau cari orang lain yang tidak memakai sistem seperti sistem yang ada di leasing. Cari orang lain yang tidak memakai sistem seperti itu. Ya, atau langsung saja kepada kita pihak pertama. Tidak perlu memakai tersebut. Karena kalau kapan kita katakan dengan leasing dahulu, maka di sini sama saja kita kerjasama dengan mereka. Kerjasama tolong-menolong dalam apa? Dalam dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Ya, dia masuk dalam kategori tersebut. Sekalipun kita itu sendiri tidak dalam masalah dosa ribanya enggak. Dosa ribanya enggak. Karena masalah ribanya di situ itu ke orang yang membeli dengan leasingnya. Nah, sekarang permasalahan leasingnya ini katanya syariah leasingnya. Katanya itu akadnya itu nanti pembeli itu bukan statusnya bukan membeli tapi akadnya meminjam. Nah. Jadi setelah nanti dia lunas membayar baru barang itu diberikan. Haknya itu diberikan. Berikan kepada siapa? Diberikan kepada yang menyicil. Tapi selama menyicil itu barang sudah dipegang sama yang menyicil itu. Hanya dia akadnya katanya di situ meminjam. Siapa yang meminjam? Pembeli. Yang membeli. Yang membeli. Meminjam hanya sekedar meminjamkan tapi tercicil gitu. Nah, tidak benar seperti ini, jelas ini kebatilan. Ini namanya tidak syariah. Ya, jelas. Namanya kalau meminjam dalam arti meminjam, itu tidak boleh ada timbal balik. Itu sudah namanya ijarah namanya. Kita sewa. Ini sudah sewa namanya. Sudah apa? Kita sudah sewa. Sewa menyewa. Sewa menyewa. Kemudian sewa menyewa yang ujungnya terjadi apa? Pembelian kalau kita bisa selesaikan. Ini tidak dibenarkan lagi mencampur adukan antara dua akad di sini. Akad sewa menyewa dan akad jual beli. Kemudian akad juga kalau tidak bisa lunas tidak menjadi milik. Ini riba lagi di sini. Ini tidak syariah, ini jelas tidak syariah yang seperti ini. Dia menggabungkan beberapa akad yang tidak jelas di situ. Ya, tidak benar. Ini yang seperti ini tidak benar. Tidak benar. Jelas karena di situ dia. Pertama, dia katakan itu hanya sekedar meminjamkan. Meminjamkan tapi apa? Bayar setiap bulan cicil. Itu namanya bukan hakikatnya bukan meminjamkan, tapi sewa. Namanya sewa. Kita sewa. Kemudian ternyata kalau dia bisa lunasi kembali ke si fulan, jadi miliknya. Artinya jual beli. Ini jual beli. Berarti dia sudah ada berapa 3 akad di situ. 3 akad yang tidak jelas mana yang
mana yang ditentukan. Ini tidak dibolehkan. Menggabungkan akad-akad seperti ini dalam satu akad. Ini tidak dibolehkan. Nah, dia hanya mengelabui saja. Buat seperti itu. Nyambung sedikit tentang itu tadi. Jadi apa begini? Contohnya ada dua badan hukum lah. Yang satu syariah, yang satu konvensional. Yang syariah ini kalau kita pelajari, kita baca pinjam 1 juta nanti syariah katanya. Terus yang 1 juta di konvensional. Setelah kita pelajari, ternyata lebih besar yang syariah ini pengembaliannya. Itu banyak. Syariahnya itu diukur dari apa itu? Karena akad-akad itu kan ini syariah itu, akadnya begini. Tapi faktanya itu kita simpulkan saja kalau kita kembalikan kepada yang kalau 100 juta itu yang satu mungkin 3,5 juta, satu 4 juta. Yang syariah itu tambah besar. Di sini makanya jangan tertipu dengan label. Jangan tertipu dengan namanya label. Label syariah itu jangan tertipu dengan nama. Yang dilihat hakikatnya. Oleh karena itu para ulama katakan apa? Al-ibratu bihaqa'iqil alfaz. La bi ma'anil alfaz, la bi alfaziha. Yang menjadi patokan itu hakikatnya dan maknanya, bukan sekedar lafaz. Lafaz seorang bila katakan ini islami, ini syariah, itu lafaz. Namun kita lihat hakikatnya. Hakikatnya tidak ada bedanya dengan yang konvensional. Hakikatnya tidak ada yang bedanya dengan yang diharamkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan hanya lihat masalah dia syariah, tapi lihat hakikatnya. Oleh karena itu kalau macam kita berhadapan dengan yang syariah, lihat dulu. Misalnya kalau mereka katakan ini wadiah atau ini misalnya bagi hasil. Kita katakan bagi hasilnya bagaimana? Jelaskan kepada kita seperti itu. Jangan cuma bagi hasil wadiah. Itu berarti ada dalam Islam, berarti Islami. Enggak, tapi lihat dulu. Jelaskan kepada kita wadiahnya bagaimana. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi jangan hanya sekedar ikut apa yang mereka katakan. Wallahu a'lam bishawab. Habis? Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan selanjutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.